Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Akhamul Karimah, NIM 180321100064, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic pada produksi jagung di Madura. Dalam tugas ini, untuk memenuhi ujian tengah semester tahun ajaran 2020-2021. Di sini terdapat data mentah pada produksi jagung. Ada 120 data di sini. Bisa dilihat. Kemudian data tersebut dikalikan dengan NIM saya yaitu 64 dan menghasilkan angka-angka di sini bisa dilihat sebanyak 120 data. Kemudian data tersebut kita lenkan ke dalam Excel, kita lenkan. Ini kita memakai angka di belakang koma. Bisa dilihat sendiri terdapat 120 data yang sudah dilenkan. Kemudian hasil uji kita menggunakan Frontier yang menghasilkan uji the final mile estimation. Di sini ada beta 0 atau konstantanya. Terdapat beta 1 sebagai simbol X1, beta 2 X2 dan beta 3 X3, beta 4 X4. Di sini terdapat 4 sampel yang 4 sampel setelah diuji Frontier dari 120 data. Di sini ada koefisiennya, standar error, T rasio atau T hitungnya. Terdapat ini angka-angkanya. Kemudian nilai LR test of the one state error. Ini sejumlah 0,6894. Kemudian ada belakangnya plus 01. Itu dikalikan di depannya jadinya 0,689. Bisa dilihat. Kemudian interpretasi dari hasil LR-nya dengan hipotesis jika H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di daerah penelitian, H1 terdapat kasus inefisiensi di daerah penelitian. Diketahui nilai LR test 0,689417778 di belakangnya plus 1 menjadi 0,6894. Kemudian nilai kode PLAM ini dilihat dari tabel kode PLAM yang sudah dibagikan oleh Ibu yaitu 5,138 yang berada di with number of fraction 2 dengan standar kesalahan 0,5%. Hasil LR ini menunjukkan LR test lebih besar daripada kode PLAM. Maka dari itu, nilai LR ini menerima H1 dan menolak H0. Sehingga LR ini dapat dinyatakan bahwa terdapat kasus inefisiensi di daerah penelitian atau pada produksi jagung. Kemudian ada interpretasi nilai gamma. Nilai gamma ini terdapat koefisien, standar error, dan T rasio atau T hitung. Kita harus mencari nilai T tabel. Nilai T tabelnya saya mengambil standar kesalahannya yaitu 5%. Kemudian untuk mencari T tabel yaitu rumusnya sama dengan TINV buka kurung standar kesalahan 5%, 0,05 titik 2 titik koma di jumlah semua data 120 dan dikurangi dengan sampel yang dihasilkan yaitu 4. Jadinya 116.
dan nilai T tabel ini menghasilkan 1,980. Bisa dilihat bahwa T rasio lebih besar daripada T tabel. Yang artinya 99% T rasio ini jumlahnya 100,6 karena di belakangnya plus 3, kita kalikan di depan menjadi 100,6 yang artinya T rasio lebih besar T tabel. Menunjukkan bahwa 99% dari koefisiennya 99% error term disebabkan karena inefisiensi teknik, sedangkan 1% sisanya disebabkan karena resiko inefisiensi teknik. Sehingga dapat dikatakan bahwa model ini cocok dengan kondisi data yang dimiliki untuk produksi jagung. Maka data T rasio ini signifikan. Kemudian ada interpretasi dari semua tabel, semua hasil sampel, bahwasannya mulai dari osata beta 1 sampai beta 4 ini semua produksi berpengaruh terhadap inefisiensi produksi jagung. Hanya saja satu yang tidak signifikan nilainya yaitu pada beta 1 karena ini tidak diketahui atau tidak berpengaruh terhadap inefisiensi produksi jagung. Kemudian ada tingkat efisiensi produksi. Nah, tingkat efisiensi produksi ini terdapat from FS. Di sini terdapat 120 data dengan patokan 0,2. Jika data tersebut di bawah 0,2, tingkat efisiensi produksi jagung ini belum sempurna. Bisa kita lihat bahwasanya di sini banyak yang di bawah 0,2. Nah, dilihat produksi jagung pada nomor 24, 25 masih terdapat 0,1, 0,2. Kemudian dengan produksi tertinggi yaitu pada nomor 117 dengan nilai 0,74. Di sini tertinggi dan dapat diketahui mean efisiensi atau rata-rata dari semua tingkat efisiensi produksi yaitu 0,3467724, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi ini layak dalam produksi jagung. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.